Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Okin dan rekan saya Intan dalam episode kelima podcast Warna Sobat Sehat. Yeay. Kita senang banget yakin akhirnya bisa kembali lagi menyapa Konco Sehat. Ya, dan sekarang udah episode 5 dengan tema baru pastinya Tan. Iya benar banget, dan episode kelima ini kan berarti episode kedua di tahun 2021. Ya, tahun 2021 tentunya. Nah, Konco Sehat nih, ngomong-ngomong yang episode 4 udah pada dengerin belum? Ya tuh, dengerin terus loh episode-episode sebelumnya dan selanjutnya nanti setelah episode 5 juga harus denger ya. Nanti ada lagi episode selanjutnya, tetap harus didengerin ya Konco Sehat. Karena banyak informasi menarik dan ilmu-ilmu baru di situ. Betul banget. Dan kita ngedatengin tuh narasumber yang pastinya kece selalu ya. Iya, dan tentunya tema-tema yang kita hadirkan di podcast Warna Sobat Sehat ini berbeda dong ya. Tentu. Setiap episodenya selalu ganti, selalu berbeda. Dan pasti menarik yang kita bahas Nah, ini. itu dia. Nah, ngomong-ngomong di episode kelima ini temanya apa sih, Kin? Temanya ada hubungannya dengan kita tahun 2020 kemarin dan kita lakukan, Indonesia lakukan setiap 10 tahun sekali. Bisa tebak para pendengar. Apa tuh? Konco Sehat. Sensus bukan sih? Ya, seperti itu. Dan mungkin kita akan bahas juga sensus, hubungannya dengan bonus demografi juga ya ini ya. Wah, ini tema yang menarik sih. Karena dari hasil sensus sendiri nanti akan dijelaskan oleh narasumber ya. Oke deh. Yang pasti yang ngejelasin tentang sensus bukan kita kan? Bukan lah, kita mah remahan. Kita mah remahan ini ya. Debu. Ya udah deh. Ngomong-ngomong nih kan narasumbernya udah ada nih di hadapan kita. Kita langsung kenalin aja yuk, Pin. Yuk kita mendengarkan, jadi tahu dunia kesehatan. Warna Sobat Sehat. Oke. Kita sambut narasumber podcast Warna Sobat Sehat kali ini, yaitu Anissa. Selamat datang Anissa. Halo Mbak. Halo. Gimana kabarnya Mbak Anissa? Alhamdulillah baik. Oke deh, mungkin bisa disapa dulu Konco Sehatnya. Halo kenalan. Konco Sehat, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga tetap Patuh ya pada protokol Iya. kesehatan. Tetap patuh Oke, ya. tetap patuh ya Konco Sehat ya. Jangan sampai kendor ya. Jangan terlena. Betul. Kita masih fight. Oke deh, Anissa panggilannya? Oke, aku Anisha Nur Aziza, biasa dipanggil Ica juga. Iya. Sekarang mahasiswi semester 4 di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Dari Bandung. Apa namanya kalau bahasa Bandung itu Nenggelis Bandung. Iya. Tapi sekarang kuliahnya lagi online ya? Iya Mbak. Jadi makanya bisa dari Wonosobo ya. Iya betul. Sekarang semuanya daring ya Mbak. Oke. Dan kebetulan Mbak Anissa ini juga ikut jadi relawan asli ya. Oh iya. Iya. Di Program asli. Program asli di Girmanak ya. Wonosobo Betul. Sehat. Ya mungkin Konco Sehat udah tahu lah ya, yang follow, apalagi yang follow akun IG Wonosobo Sehat pasti tahu kalau setiap hari Minggu selama 2 kali dalam sebulan kita turun di Desa Igir Merana ke Jajar untuk melaksanakan program edukasi kesehatan. Kesehatan. Mulai dari anak kecil, mulai dari remaja, Iya. dan nanti juga orang tuanya juga ya. Iya, benar banget. Tapi kita nggak akan bahas itu hari ini. Iya, itu spoiler aja lah ya. Spoiler aja. Iya. Dan mungkin Mbak Anissa kesibukannya apa nih selain kuliah mungkin ya? Oke, ya kesibukannya sih paling kuliah itu ya, sama di rumah sih, sama ya gabut-gabut gitu lah, sama ya kita menekuni apa yang kita suka. Menekuni passion ya. Passion, benar-benar. inspirasi tuh. Oke deh, kita langsung bahas aja yuk. Boleh. Nah, tadi kan kita mau ngebahas tentang sensus nih. Oke. Nah, terus nih kalau hasil sensusnya sendiri yang tahun kemarin 2020 itu
seperti apa sih? Udah berapa banyak sih jumlah Nah. penduduk Indonesia iya. tuh? Yang kan kita Aku tahu itu deh. kayaknya nggak mau denger takut, kayaknya udah banyak banget ya. Iya, betul banget nih, Mbak. Jadi tuh hasil sensus 2020 kemarin itu memang menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan juga, Mbak. Dari tahun 2010. Ya. 10 tahun lalu ya. Iya, berarti ya. betul, Mas. Jadi tuh hasil sensus penduduk kemarin tuh menunjukkan angka di 270,20 juta jiwa. Itu orang tuh 270 Iya dong. juta tuh orang. Mungkin yang lebih wah lagi 1/4 miliar lebih. Iya, betul 200. banget. 20. Dan ini tuh 20 juta jika ya. dibandingkan sama tahun kemarin ini juga kenaikannya cukup, Mbak. Jadi kalau tahun 2010 itu kemarin itu 237,63 juta jiwa. Jadi kenaikannya cukup ada di 40-an gitu, Mbak. 40-an juta. Oh, selama 10 tahun Selama 10 Iya. tahun, 40-an juta. Berarti dalam 1 tahun nambah Berapa tuh? ya? Iya. Soalnya saya juga pernah dengar tuh. Dengar lagu sih. Nah, oke, lagu apa nih? Lagu apa? Lagu sensus kita bilangnya kali ya. Aku baru pertama kali denger nih. Lagu dangdut dari Bang Haji Rhoma Irama tuh dulu kan pernah itu ya nyanyiin lagu sensus kita bilangnya. Judulnya apa sih? Rilisnya 1976 tuh. Wah, belum lahir tuh. Belum lahir. 1976 aduh itu tahun lagunya jebot gini. ya. 135 juta Oke, aku pernah dengar. Oh, Indonesia. Dari berarti kan dari 1976 sampai 2021 ada 2 kali ya istilahnya. Iya, betul. 2 kali lipat Dua ya. kali lipat ya. Dalam jangka waktu 45 tahun. 45 Iya, betul tahun. Wow. Bisa dibayangkan 45 tahun lagi kalau kita masih kayak gini nih berapa? Mau berapa? Iya, berarti Setengah miliar ya. tinggal tadi 270 dikalikan 2. 500 lebih. 540-an. lebih Ya, hampir 1 miliar. Wow. Orang semua ya, Mbak. Orang semua. Wah, pantas Indonesia semakin sesak ya. Nah, nanti kita bakal bahas tuh gimana nanti kalau misalkan skemanya kayak gitu, dan nanti kita hubungin ke apa lahan atau pekerjaan Iya, atau apa iya, bisa betul. kita ini obrolin tuh. Iya, benar banget. Nah, dari 270-an juta tadi tuh rentang usianya tuh gimana gitu? Maksudnya ya banyakan di anak-anak atau lansia atau dewasa tuh? Atau dewasa. Mungkin bisa dijelasin nih Konca Satu mungkin bingung ya. Iya, heeh. Iya, bener banget. Jadi tadi di 270-an juta jiwa itu tuh juga dibagi dalam rentan usia tuh, Mbak. Oke. Jadi ada generasi Z, ada Generasi Z. milenial, dan Milenial. di atasnya generasi Z juga ada post Gen Z. Post Gen Gen Z. Z. Iya. Jadi ada post Gen Z, ada generasi Z, ada milenial, generasi X, kemudian baby X. boomer dan juga pre-boomer gitu, Mbak. Pre-boomer. Wow. Iya. Berarti yang paling tua yang bisa diukur pre-boomer itu. Iya, ya? betul banget, Mas. Dan yang paling muda itu generasi apa? Post Gen Z, Mbak. Post Gen Z. Iya. Gen Z ya, bukan Jensen. Beda server, Pak. Oke deh. Oh ya, mungkin Konco Sehat masih bingung nih. Yang dikatakan pre-boomer, terus tadi post Gen Z, milenial itu Urutan-urutan itu. rentang tahun kelahirannya itu berapa? Karena jujur aku juga masih Iya, bingung nih iya. gitu. Aku Kita- jadi pengen tahu aku masuk generasi mana nih. Iya. Oke, mungkin Ica bisa ngejelasin nih dari pertama dari iya. pre-boomer dulu. Oke. Pre-boomer, Jadi tuh di pre-boomer ini itu tuh mereka yang kelahirannya sebelum 1945. Wow. Jadi mbah buyut-buyut kita tuh, Mbak. Itu beberapa generasi di atas kita ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka, Iya, sebelum Indonesia merdeka, mbah-mbah Betul kita, buyut kita. Kurang lebih 75 tahun yang lalu ya, Mbak. Oke. Itu masih ada nggak ya? Maksudnya dari hasil sensus Persentasenya berapa kali masih ya? Nah, ini berapa masih gitu? ada nih, Mbak. Jadi masih ada. presentasinya itu cukup kecil tapi masih ada. Oh, iya, Jadi oke. di sekitaran 1,87%. 1,87%. Ya, jadi dari 270-an juta jiwa itu sebanyak 1,87% 87%. adalah generasi pre-boomer. Iya, betul. Dengan usia lebih dari 75 tahun. Iya. Wah, panjang umur ya. Bisa ditanya tuh sejarah-sejarah. Iya, benar-benar saksi hidup. Saksi ya. hidup, Oh, iya, ah. benar-benar banget. Jumlahnya cuma 1% lagi rangkangan. Iya.
Terus Mbak? Nah, selanjutnya itu ada baby boomer. Baby boomer. Baby boomer. Iya, itu tuh yang mereka lahir di tahun 1946 sampai 1964. Dan ini presentasinya itu lumayan ya lebih tinggi daripada yang tadi, yaitu di 11,56%. 11,56%. Berarti 10% sendiri jaraknya ya. Iya, Selisihnya. Mungkin ini generasi kakek nenek kita ya. iya benar. kakek nenek atau bapak ibu sih maksudnya ya? Kakek nenek sih Kakek kalau nenek aku. ya. Atau mungkin ada yang orang tua, tapi juga mungkin ada yang kakek Iya, nenek. betul. Nah, ada selanjutnya nih di atasnya baby boomer itu ada generasi X. Generasi Generasi X. Nah, X, generasi X itu oke. adalah mereka yang lahir di tahun 1965 sampai 1980. Oke. Dan presentasinya itu juga rentannya 10%-an dari yang tadi, Kak. Oh, jadi Yaitu di 21,88%. Ini mungkin Iya. generasi orang tua kita nih dari kelahiran Iya, 65 betul. tahun 1965 Iya. sampai 80. 80 ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada generasi milenial. Sering kita dengar ya. Iya, milenial. sebenarnya Nanti kita sambungin ke era 4.0 gitu-gitu Iya, kali ya oke, milenial. Benar. Jadi tuh generasi milenial tuh sebenarnya usia berapa sih? Karena kan itu dia. kayak Itu. banyak banget ya Mbak yang Dikit-dikit mengandung milenial, generasi. dikit-dikit milenial Betul gitu. banget. Nah, jadi generasi milenial ini mereka yang lahir di tahun 1981 sampai 1996. 81 sampai 96. Oke, masuk generasi apa nih? Nanti kita di belakang ya ngomong. Siap. Dan ini Berpuluhan. dan ini presentasinya itu 25,87%. Oh, meningkat lagi ya dibandingkan. Empatnya ya Mbak. Oh, seperempatnya. Betul banget. Nah, selanjutnya ini ada generasi Z. Generasi Z. Ya, generasi Z ini mereka yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. 9 sampai 2012. Iya. Oke. Presentasinya sendiri ada Presentasinya itu cukup tinggi nih Mbak. Itu ada 27,94%. 27,94%. Jadi kita bisa lihat polanya ya dari pertama pre-boomer sampai tadi generasi Z, presentasinya terus meningkat ya. Terus Terus meningkat. Oh, Betul gitu. banget. Dan ini yang terakhir nih Mbak. Post Gen Z yaitu mereka Post Gen yang Z. lahir di atas 2013. 2000 Di atas Jadi 2013 Ya Oke. benar banget. Jadi 2013 sampai sekarang itu disebut Iya. namanya Post Gen Z. Masih anak-anak lah ya. Iya, betul. Ya, berarti Sekitar usia 7 tahunan. 7 tahun SD ya berarti. Iya, betul. Presentasinya ada berapa? Presentasinya itu 10,88%. 10,88%. nggak terlalu tinggi ya Nggak berarti terlalu tinggi. presentasinya. Oke. Nah, jadi kalau tadi udah dijelasin sama Ica tentang ini ya, hasil sensusnya sendiri. Ternyata tadi aku lihat yang paling banyak adalah di generasi milenial dan Dan sama Generasi generasi Z, Z. ya. Iya, generasi betul Z banget. ya. Oke deh. Jadi nih teman-teman udah konco sehat ya, udah pada tahu masuk generasi mana? Apakah milenial, Gen Z, Milenial Atau Gen Z. kalau pre-boomer? atau kondisi pre-boomer? Wah, luar biasa ya. Hebat banget ada yang dengerin podcast kita dari pre-boomer itu Iya, hebat luar banget. biasa. Berarti mengikuti perkembangan zaman. Iya. Oke deh. Nah, oke balik lagi ya tadi dari hasil sensus nih. Ternyata tadi kan paling banyak di generasi Z sama milenial. Iya, benar Mbak. Itu tuh apakah menimbulkan sebuah masalah atau itu justru jadi keuntungan tersendiri sih buat Indonesia gitu? Oh, oke. Jadi dengan kondisi ini ya Mbak, oke. dengan adanya usia milenial, generasi milenial sama generasi Z ini lebih banyak, ini tuh juga membuat Indonesia itu menjadi era bonus demografi Mbak. Era bonus demografi. Aku sih Apa sih itu Mbak? Sering dengar. dengar kata bonus sih kayak langsung berpikir itu adalah sesuatu yang positif sih. Sesuatu yang Bonus positif. jadi Bonus. cuma nggak tahu deh kalau di bidang demografi apakah itu jadi sesuatu yang positif juga. Jadi era bonus demografi ini adalah momentum di mana suatu negara itu lebih banyak usia yang produktif daripada usia yang non produktif Mbak. Oh ya beneran milenial sama generasi Z itu. kan usia betul. produktif ya. Berarti usia produktif itu maksudnya berarti usia sekolah atau usia kerja? Usia produktif itu usia di antara 15 tahun sampai 64 tahun Mbak. Dan usia yang non produktif berarti di luar itu yang di bawah 15 tahun dan juga di atas 64 tahun itu. Oke. Iya gitu Mbak. Oh, jadi tadi bonus demografi adalah kondisi suatu negara di mana kelebihan di
warga yang usianya produktif. Rentan Iya, juga, usia oke. produktif itu ya. Nah, tadi juga Mbak Intan nanya nih apa sih potensinya atau masalahnya gitu ya Mbak ya. Iya benar. Nah, dengan kondisi ini sebenarnya tuh kalau misalkan kita bisa memanfaatkan dengan baik, ini Ya. tuh akan membuat sebuah potensi atau keunggulan tersendiri untuk negara kita itu. Makanya dikatakan bonus itu ya. Nah, iya bener banget tadi. Jadi potensinya juga sangat besar karena kalau misalkan banyak warga Indonesia yang produktif, berarti kan itu juga akan membuat negara ini tuh membantu di sektor ekonomi juga gitu Mbak, dan sektor-sektor iya, lainnya sektor lain, seperti Iya, itu. Betul, karena mungkin juga kalau misalnya kebanyakan generasi milenial sama tadi apa generasi Z ya, Z Iya. dia masih usia produktif, jadi mungkin kualitas kerjanya SDM-nya juga mungkin Masih lebih bagus ya. bagus, Iya, ya. gitu. Makanya berarti karena kita ada bonus demografi butuh strategi sekali ya. Nah, iya betul Istilahnya banget. jangan sampai malah bonus demografi itu jadi pasti ada potensi masalah juga kan Iya ya di situ betul ya. banget Mas. Nah, Jadi terus tuh masalahnya apa dong? Nah ini nih Mbak, ketika kuantitas itu dibarengi dengan kualitas yang baik, itu akan menjadi sebuah kesempatan yang baik juga gitu Mbak. Iya, iya. Jadi sebuah anugerah gitu ya Mbak, sebagai iya, bonus benar. yang bagus gitu. Tapi ketika kuantitas ini nggak dibarengi sama kualitas, justru ini nih Mbak yang jadi masalahnya. Nambah beban Kalau mungkin. misalnya Nah betul. kalau ada salah ketimpangan satunya. itu jadi nambah beban ya. Iya betul banget. Ketika nggak dibarengi sama kualitas SDM yang bagus, maka bakal nambah beban nih Mbak. Mungkin orangnya banyak tapi nggak bisa diandalkan atau kurang SDM-nya gitu Mbak. Oke. Jadi yang ada malah jadi nambah beban negara ya. Iya, makanya. Betul. Soalnya kan ini kan berarti masuk usia-usia angkatan kerja juga ya. Betul. Nah, istilahnya berarti persaingan di dunia kerja kan semakin banyak tuh. Karena di tahun ini semakin banyak orang yang membutuhkan kerja gitu kan. iya. Makanya banyak digalangin tuh buka lapangan kerja supaya mungkin menampung yang angkatan kerja yang bonus ini kali ya, gitu kali ya. Iya betul banget Mas. Jadi ketika adanya momentum bonus demografi ini, kita juga harus menyeimbangi Mbak. Jadi kayak meningkatkan kualitas SDM ini juga harus diimbangi kayak pendidikannya, Iya, terus benar-benar. kesehatannya, terus dibuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya juga gitu Mbak. Terus adanya pelatihan-pelatihan juga itu salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas SDM ini gitu. Dan ini semua juga bakal menjadi investasi kita ke depan karena bonus demografi ini diperkirakan puncaknya itu di tahun 2045 Mbak. 2045. Iya. Itu masih berapa tahun dari sekarang ya? 25, 24, Iya. 25 ya berarti ya. Iya, 24 tahun ya Mbak. Dan sekarang aja belum dikatakan puncak ya. Maksudnya Iya. puncaknya masih Masih lama. masih panjang ke sana ya. Yang sekarang mungkin umur 15, nanti 35 kan masih masuk bonus ya. Masih Iya, masuk betul bonus banget. demografi Wow. gitu. Apalagi tadi kan sebelum setelah Gen Z itu apa itu? Pri Gen Z ya. Pre Gen Z itu kan apa? Post Gen Z. Pas Gen Z ya? Iya. Itu kan presentasinya banyak juga ya? Iya, Nah, lumayan. itu kan 25 tahun lagi atau 20 tahun lagi kan berarti masuk ke gen istilahnya angkatan Iya, betul. Iya benar. milenial Yang atau gen Z milenial itu sekarang ya. ini kali ya. Jadi ini yang sedang dipersiapkan oleh negara Indonesia di mana kita tuh sebagai generasi milenial dan generasi Z nih Mbak. Oh iya. Iya, jadi kayak harus punya apa ya? Punya peran juga gitu Mbak. Kan peran ini adalah peran kita gitu Mbak untuk menanggulangi apa namanya Indonesia ini ke depannya gitu Mbak. Oke benar. oke, Ini oke. ini masalah bersama dan ini kita juga harus menyelesaikannya bersama-sama ya. Iya, Dan ya sih kebayang kalau misalkan generasi milenial sama generasi Z ini yang harusnya produktif, tapi ternyata nggak dibekali skill, kualitas yang mumpuni, malah jadi pengangguran ya, Iya, menyumbang angka pengangguran. betul. Kuantitas nggak sejalan dengan kualitas itu ya. Kualitas, Jadi harus iya. Malah semua kayak berjalan bersama-sama. pisau bermata dua gitu nggak sih? Istilahnya Iya, misalkan kalau kualitasnya nggak bagus, misalkan ini kan
generasi Z dan milenial ini kan ibarat fisiknya lagi kuat-kuatnya nih. Iya, betul. Mungkin bisa jadi kriminalitas semakin tinggi karena mungkin lapangan kerja saingannya semakin Iya. kan semakin ketat gitu ya. Gitu. Oke deh. Oh, jadi benar kata Okin, kalau misalkan tidak diimbangi dengan kualitas yang bagus, yang ada malah jadi masalah. Jadi bumerang kali ya. Iya, betul Jadi banget. kayak pisau gitu ya. Jadi bisa bermanfaat tapi juga bisa melukai diri sendiri, melukai Indonesia. Iya. Iya, benar banget. Nah, setelah ini aku pengen ngomongin tentang masalah strategi nih. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi Z dan milenial nih untuk menanggulangi biar bonus demografi ini nggak menimbulkan banyak masalah, tapi kita punya sesuatu nih, Kin. Apa itu, Tan? Adalah seperti biasa, cek fakta. Oke, mari kita dengarkan cek fakta kita kali ini. Cek fakta. Manakah yang lebih baik, mengkonsumsi buah sebelum atau sesudah makan? Pendapat makan buah sebelum atau sesudah makan besar karena meningkatkan asupan nutrisi buah merupakan mitos belaka. Tidak ada waktu khusus untuk memakan buah, karena perut kita telah dirancang untuk dapat mengkonsumsi berbagai macam makanan sekaligus. Jika kamu memiliki riwayat gastritis atau nyeri perut bagian atas, makan buah sebelum makan akan menjadi pilihan yang bagus, karena dapat mengurangi tingkat keasaman buah dalam perut kita. Namun, untuk alasan penyerapan nutrisi dan vitamin dari buah, tidak ada perbedaan yang berarti dalam waktu makan buah. Benarkah olahraga setiap hari dalam jangka waktu yang lama baik bagi kesehatan? Olahraga memang menyehatkan, tapi jika dilakukan setiap hari dan tidak memberikan waktu istirahat untuk tubuh, tentunya tidak akan bermanfaat bagi kesehatan. Anda juga perlu memperhatikan waktunya. Semakin lama waktu olahraga, bisa jadi tidak bermanfaat loh. Anda tetap harus memberikan waktu istirahat tubuh untuk pemulihan. Disarankan untuk olahraga selama 150 menit dalam seminggu. Demikianlah cek fakta kita kali ini. Oke deh, balik lagi kita ke Balik obrolan lagi. podcast kali ini. Masih bersama Mbak Anissa. Atau Ica. Iya, betul. Nah, tadi terakhir kita pengen ngebahas nih tentang strategi Strategi, yang ya. kita bisa lakukan sebagai Supaya- penduduk Indonesia lah ya. Iya. Khususnya sih generasi milenial sama generasi Z nih, karena kita ada di bonus demografi di dua generasi itu. Supaya potensi ini jadi bonus beneran bonus, bukan beneran yang- malah jadi masalah. gitu ya. Jadi hal yang positif gitu. Nah, Iya. mungkin ini Ica bisa ngejelasin. Oke, jadi strategi yang bisa kita lakukan apa aja sih, Mbak? Nah, Iya, ini benar. sebagai generasi milenial dan generasi Z ini kita tuh harus membekali diri dulu, Mbak. Jadi mungkin mulai dari diri sendiri dulu ya, Mbak, untuk membekali diri kita Ya. menjadi seseorang yang memang produktif gitu. Misalnya nih, kita punya potensi. Ya. Nah, setiap orang tuh kan punya potensi yang beda-beda tuh, Mbak. benar-benar. Nah, kalian asah tuh potensi yang kalian punya gitu. Jadi misalnya nih, yang punya baik itu soft skill, baik itu hard skill, itu tuh kalian asah gitu. Seperti di kala pandemi ini kan memang banyak banget yang gabut gitu kan ya, Mbak. Iya. Nah, gabut-gabut gitu. Iya, Terus banyak banget karya-karya baru yang keluar justru Iya, yang malahan. kreatif malah banyak Betul memunculkan banget. karya. Iya. Di era pandemi ini justru ini yang membuat kita kayak sebagai tantangan nih karena kita banyak waktu luang sehingga kita kayak aku punya potensi apa sih gitu. Menggali potensi dari diri dulu. Kemudian kayak melatih juga. Kayak misalnya nih ada yang suka public speaking, ada yang suka editor, ada yang suka desain seperti itu. Nah, di era seperti ini kita juga harus kayak membekali diri buat bisa menunjukkan itu gitu loh, Mbak, Mas. Oke, benar. Bener banget karena kan
di masa pandemi ini juga nih Iya, Mbak. Di masa pandemi itu Iya. udah banyak banget kayaknya semua platform tuh berlomba-lomba buat ngadain event. Iya, Kayak banyak benar, banget kayak webinar-webinar, pelatihan-pelatihan kayak gitu kan. Nah, itu bisa banget buat wadah kita buat melatih apa yang kita bisa gitu Oke. Mbak. Banyak loh webinar misalkan gitu ya, yang kalau nggak online itu bayarnya mahal banget. Iya, Nah, Dan betul. sekarang banyak webinar gratis. Gratis, iya. Cuma kita cepet-cepetan daftar aja. Kreatif kita aja Iya, ya Mbak. benar. Oke, jadi benar banget nih, Konco Sehat mungkin bisa diperhatiin apa yang tadi narasumber kita bilang. Pertama, gali dulu potensi atau passion yang ada di dalam diri kalian. Iya. Internal ya. secara Internal itu diri nggak ya. usah ngikutin teman, nggak usah ngikutin lingkungan karena tiap orang tuh beda-beda. Beda-beda. Ya, Betul tanyakan banget. ke diri sendiri, aku sukanya apa sih? Potensiku di mana? Kira-kira aku bisa berkembang di bidang apa gitu ya. Iya, iya. Jangan ikut-ikutan teman lah ya. Apalagi biasanya kalau remaja tuh masih Dan kalau sana aduh kalau sini nggak ada ya. temennya aku males deh gitu. Dan kadang Kayak gitu deh. ikut-ikutan trennya yang tren-tren negatif gitu iya, loh. benar. Nah, itu. Itu jadi Misalkan bahaya ya. misalkan nih, contoh platform TikTok misalkan ya. Iya. Di situ iya. banyak yang bermanfaat Sebenarnya sebenarnya. banyak Banyak yang Tapi kadang yang gitu, kadang banyak. yang diikutin yang negatif-negatif Ah, gitu. iya, Sehingga, benar. Ya mencari knowledge ya, pengakuan mungkin ya, nyari iya, pengen sensasi, pengen terkenal Nah, mungkin. betul. harus pintar milih ya. Harus pintar milih, harus pintar menyaring ya. Gitu. Oke deh, kalau udah ngegali potensi kan udah enak tuh. Oh, udah tahu nih maunya apa, pengen jadi apa. Aku Iya. kira-kira bisa di bidang apa. Habis itu diasah ya. Iya, betul Karena kalau banget. dibiarin aja ya nggak akan berkembang juga ya. Betul banget, karena mulai dari diri sendiri itu salah satu pemberdayaan buat diri dulu iya, gitu. benar. Sebelum kita memberdayakan orang lain, kita memberdayakan diri dulu gitu Mbak. Bener banget. Soalnya sayang banget tuh, maksudnya banyak yang kita lihat banyak kreativitas dari anak-anak muda di iya. sini, tapi banyak juga yang karena sekolah dari rumah gitu, terus leha-leha gitu loh. Jadi nggak ada yang didapat yang harusnya di sekolah didapat banyak, di rumah karena leha-leha jadi gimana ya istilahnya, kan, gitu, malah banyak kesempatan yang terbuang gitu loh. Benar, betul kesempatan banget. terbuang, akhirnya bakatnya juga terpendam, nggak makin bagus juga. Ya sayang banget yakin ya. Oke deh. Dan mungkin dari selain dari internal nih, mungkin ada strategi apa lagi gitu. Nah, strategi yang lain itu yaitu mulai dari diri itu dulu. Kemudian kita kayak apa ya namanya, ketika kita sudah memberdayakan diri kita, berarti kan kita bisa membantu orang lain nih gitu loh. Karena usia produktif iya, ini tuh benar-benar. sebenarnya menanggung usia-usia non produktif juga gitu kan. Wow, PR-nya jadi banyak dong. Double burden nih, kasihan nih. Istilahnya nanggung yang Di bawahnya tadi boomer juga. tadi ya, sama Betul. yang masih kecil-kecil. Anak-anak kayak Di bawahnya, gitu. di atasnya juga ya. benar banget. Gitu sih Mbak. Jadi intinya kita dulu deh beresin diri Iya, kita sendiri, betul selesaikan banget. dengan diri kita sendiri dulu, baru setelah itu kita bisa nge-handle orang. Tapi memang kita dibekali dengan isinya fisiknya yang lagi Iya. puncak-puncaknya nih. Lagi sehat-sehatnya, Terus kita fit-fitnya. kalau mikir itu masih bisa lah fresh menghafal, gitu masih ya, positif. betul. Gitu, benar-benar. Kayak gitu. Dan mungkin kan kalau masih produktif ya, kan kecepatan belajarnya juga Masih bagus ya. Iya. Saya lebih cepat belajar, Iya, lebih betul. cepat menangkap hal baru, materi baru dibandingkan dengan generasi di atasnya atau di bawahnya ya. Iya, benar. Jadi memang potensial sekali sebenarnya ya generasi milenial, generasi Z Z ini gitu. Tinggal mau manfaatin nggak nih Iya, potensi-potensi benar. di usia-usia ini. nih. Benar-benar banget, benar Iya. banget. Nah, oke deh. Okin ada pertanyaan lagi nggak dari Okin? Mungkin dari Mbak Anissa ada yang mau disampaikan lagi, istilahnya gitu. Strategi tadi ya, yang kedua ya. Ada strategi lanjutan kah atau pada intinya ya ketika kita sudah menghadapi era demografi ini, bonus demografi, bagaimana kita bisa memanfaatkan ini biar jadi bonus beneran nih. Iya kan? Biar jadi anugerah buat bangsa ini, bukan jadi musibah. bukan jadi musibah? Buat bangsa ini, karena memang ini merupakan kayak golden moment gitu loh Mbak, kayak kesempatan emas banget buat negara kita buat kayak
menunjang semua perekonomian kayak gitu loh. Semua sisi baik perekonomian ketika kita produktif dan kita juga diimbangi dengan kualitas SDM yang bagus, berarti nanti juga Indonesia juga bakal lebih baik ke depannya gitu loh. Harapannya ya. Harapannya. Apalagi iya. kita kan dihadapkan dengan semacam dunia baru kali ya. Tatanan Setelah dunia baru. kemarin Betul. setelah kemarin kita bahas tuh sama Mbak Juli tentang COVID itu kan banyak problem di situ. Merubah semua merubah banyak Tatanannya betul yang banget. mungkin awalnya banyak physically, sekarang dunia digital semakin Digital. berkembang. Iya, Pandemi juga mempercepat itu kan ya, Iya, perkembangan mempercepat dunia itu, digital betul itu banget. juga. Wow. Luar biasa sekali Luar ya. biasa. Dan ya emang harus jadi bonus beneran lah ya. istilahnya Iya, gitu ya. betul. Dan pertumbuhan penduduk ini tuh sebuah keniscayaan ya. Iya, Maksudnya betul. pasti semakin lama orang tuh makin Semakin nambah, banyak. semakin nambah gitu. Iya. Karena mungkin seperti kita lihat sendiri, Iya. bapak ibu kita kan 2 orang ya, kadang anaknya 3, 4. Nanti anaknya beranak pinak lagi kayak gitu ya. Jadi ya pasti akan nambah terus ya. Nah, ngomongin pertambahan penduduk itu tuh, istilahnya pasti banyak apa istilahnya akan mempengaruhi sektor-sektor lain gitu ya Iya, menurut saya. Lah sektor-sektor lain itu yang kira-kira terpengaruh oleh pertambahan penduduk itu apa ya? Nah, mungkin salah satunya sektor ekonomi ya, Mbak. Ya, Mas. Jadi sektor ekonomi ini ketika orangnya banyak, berarti kan nanti mereka bakal nyari kerja gitu ya. Oke. Iya. Nah, lapangan pekerjaan ini juga menjadi tantangan baru nih buat kita generasi milenial dan generasi Z, dimana ketika kita mau nyari kerja itu persaingannya bakal semakin ketat. Semakin ketat ya. Iya, karena lapangan pekerjaan yang semakin sempit, tetapi kita yang semakin banyak kayak gitu. Gitu sih. Mungkin itu dari sektor ekonominya Iya, gitu. istilahnya kaitannya sama lapangan kerja gitu ya. Nah, iya. Soalnya saya istilahnya pernah tuh lihat di job fair gitu banyak kan. Job fair itu banyak tuh sarjana-sarjana itu. Udah itu semua sarjana pada nyari istilahnya satu posisi ada yang nyari berapa puluh Iya, gitu. bener. Segini orang 100 orang misalnya memperebutkan satu posisi. Satu Iya, betul posisi. banget. Wow, keketatannya benar-benar ini ya. Atau mungkin Luar nanti biasa. persaingan di pegawai pemerintahan, PNS nah atau itu. misalkan pegawai swasta. Kan semakin kita ketat. udah jadi rahasia umum ya, satu posisi yang ngerebutin berapa. Iya, benar-benar. Iya, itu. Ya kan. Betul banget. Itu istilahnya kelihatan nyata ya. itu Iya, ya. betul. Sekarang aja udah kelihatan nih, Mbak, apalagi berapa puluh tahun yang akan datang. Ketika penduduk semakin banyak lagi ya, luar biasa Iya, banget. bener banget, Mbak. Oke, itu tadi dari sektor ekonomi nih. Iya. Ada lagi nggak sektor yang terdampak? Yang terdampak mungkin dari pendidikan nih, Mbak. Oke, pendidikan. Pendidikan. Dari Apa tuh? pendidikan, Gimana? ketika kita orangnya banyak nih, berarti kita juga harus meningkatkan pendidikan kita, Mbak. Dan ya. kalau dulu mungkin zaman orang tua kita lulus SMA itu udah tinggi banget gitu ya, Mbak. Iya, jangan dulu. Tapi ketika kita di zaman milenial ini lulusan S1 aja udah banyak banget Banyak gitu. biasa aja, B aja gitu ya. Udah biasa Saking aja. banyaknya. Iya. Saking banyaknya. Nah, Iya, saking di banyaknya, sektor pendidikan ini makanya terpengaruh juga, Mbak. Jadi kita juga harus membekali diri kita kayak Indonesia juga apa ya? Mempunyai upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan kita, Mbak. Iya, Ketika orang-orang atau adik-adik kita tuh nanti mempunyai pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang bagus, itu pun juga akan berpengaruh nanti baliknya ke lapangan kerja ini Lapangan lagi. kerja, ya. Iya, Jadi betul. saling terkait ya. Saling Iya, terkait. ya. Saling berkaitan. Kaitannya erat sekali gitu ya. Betul banget. Itu baru ngomongin istilahnya secara domestik Indonesia itu. Iya. Belum lagi nanti kita saingan ekonomi sama dunia Dunia. dunia kan Secara global gitu secara ya. global gitu Wow. kan. Apalagi sekarang lagi globalisasi itu ya istilahnya gitu. Lagi betul tengah-tengahnya ya. Tengah. Benar-benar. Oke deh. Kalau menurut Ica sendiri perlu nggak sih Indonesia tuh menerapkan atau ya melakukan langkah pengendalian penduduk gitu, biar nggak terlalu tinggi lah atau terlalu banyak lah pertambahan penduduknya. Oh, oke. Soalnya kan kita lihat tadi ya dari lagu kan. Oh, udah ngeri banget itu, udah
2 kali lipat ya. 2 kali Ya lipat. betul banget. Nah perlu nggak sih? Nah sebenarnya inilah yang lagi digarap sama Indonesia gitu Mbak. Mungkin ini udah digarap dari tahun-tahun sebelumnya 1900-an gitu. Ini tuh salah satunya adalah program KB Mbak. Nah program KB Keluarga ini kan, berencana. iya betul banget. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Nah 2 itu anak lebih baik ya, bukan 2 anak lebih baik. Itu beda ya. Beda ya. beda. Oke, Jadi emang mungkin salah satunya adalah program KB itu yang mungkin KB. dulu kayak tapi itu udah terlihat dampaknya sekarang. Iya, terlihat dampaknya Dimana generasi yang non produktif atau yang usianya anak-anak ini 0 sampai 15 tahun ini presentasinya itu nggak cukup tinggi gitu Mbak. Iya, benar. Lebih tinggi yang presentasi usia produktif. Itulah yang menjadi kayak fokus pemerintah juga di mana kayak pertumbuhan itu tuh dengan salah satunya program KB itu Mbak. Nah, dengan mengembangkan juga ketika anak-anak ini memang rendah dan lebih tinggi yang usia produktif itu yang menjadi kayak target juga nih untuk besok tahun 2045 supaya Indonesia tuh benar-benar kayak yang produktif ini bisa bisa menyumbang kayak di sektor ekonomi dan lain-lain gitu Mbak. Benar-benar. Berarti bisa dilihat dari data itu, kalau kita jeli baca data itu ada peningkatan, istilahnya KB itu emang ada peningkatan hasil gitu ya. Iya betul banget. Kalau mungkin dulu masih berlaku ya, banyak anak banyak rezeki. Iya. Terus sekarang kayaknya Sekarang malah menimbulkan nggak masalah-masalah relevan baru juga kan. nggak relevan ya, kurang relevan. Jadi makanya sekarang program KB itu sangat gencar sekali digalakkan. Dan ini juga terlihat di hasil data sensus penduduk Mbak. Jadi itu proporsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun itu turun dari yang dulunya 44,12% pada tahun 1971 itu tuh turun menjadi 23,33% di tahun 2020 kemarin gitu. Itulah yang menunjukkan bahwa kelahiran itu mulai dibatasi gitu. Iya benar-benar Iya. kelihatan dari situ. Jadi mungkin orang-orang udah mulai aware nih. Oh ya KB itu sebenarnya ya ada sisi positifnya. Ada sisi gitu. positifnya, banyak sisi positifnya gitu ya. Dan mungkin ada juga dari pemerintah ini pembatasan usia menikah juga ya. Nah iya betul banget. Usia menikah kan sekarang ada peraturan baru, Peraturan di baru, mana usia minimal menikah itu 19 tahun. 19 tahun. Kalau dulu kan berapa tuh? 16 sama 17 ya. Wah, 16 17 sebenarnya masih usia sekolah ya. Iya. Makanya banyak yang menikah dini karena ya udah peraturan aja membolehkan usia 16 gitu. Iya, Misalnya mungkin betul. pasti ada yang berpikiran seperti itu ya. Padahal belum tentu udah secara mental udah matang gitu kan. Betul. Karena masih usia anak-anak ya Mbak. Iya, istilahnya pola pikirnya belum terlalu jauh untuk merencanakan Iya, benar. kehidupan rumah tangga gitu kali ya. Iya. Oke Dewa, luar biasa nih obrolan kita di podcast kali ini ya. Iya, luar biasa sekali ya Mbak Anissa. Apa jadi ngeri-ngeri sedap sih habis itu. Wah, ternyata pertumbuhan penduduk tuh juga kalau nggak Cepet banget ya. cepat banget, dan kalau nggak diimbangi dengan peningkatan kualitas juga malah jadi masalah. Iya betul. Istilahnya kita lihat dulu gimana. Nanti kalau kita istilahnya program-program ini nggak dijalankan 45 tahun lagi gimana gitu. Sekarang aja orang udah banyak, lahan udah makin menyempit. Nah, Gimana dong kalau misalnya terus nambah penduduknya sampai di sampai di tahun 2045. 2045 sekarang aja ibaratnya Wow. tanah udah pada mahal. Banget ya. Orang mau bangun rumah sekarang nggak. Iya, mahal banget, mungkin nggak semudah dulu lah. iya betul. Persaingan dunia kerja semakin banyak, jadi mungkin penghasilannya juga bersaing yang Betul itu dia benar banget. ternyata banyak juga masalah yang ditimbulkan dari terlalu banyaknya pertambahan penduduk gitu ya. Gitu. Dan ngomong Indonesia masih peringkat 4 nggak? Iya. Penduduk terbaik di dunia. Oh, masih peringkat 4. Jangan dibanggain itu. Iya, 4
dari ratusan negara di Ratusan dunia, negara. Indonesia peringkat 4 loh. Diturunkan lagi Ayo, peringkatnya. turunkan lagi. Dulu pernah 5 dulu. Oh, dulu pernah 5. Naik 4. Jadi cuma sekitaran 45, tapi tetap aja masuk 5 besar ya. Iya. Wah. Agak miris. Agak miris. Oke deh, makasih banget nih ya. Makasih Untuk banget Ica. buat Oke. Mbak Nisa. Iya. Udah mau hadir di sini. Iya, sudah berbagi Makasih ilmu juga. dengan Coach sehat. Oke, mungkin dari Ica ada dua patah kata lah gitu. Sebelum itu, Oh, ada apa nih? kita masuk ke Mari Merangkum. Oh iya, sebelum kita tutup podcastnya, kita dengerin dulu yuk. Mari merangkum. Mari merangkum. Era bonus demografi ini menjadi momentum yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Imbangi kuantitas dengan kualitas. Jadikan momentum ini menjadi anugerah, bukan sebuah musibah. Berdayakan diri, gali potensi, dan jadikan diri kreatif dan berkualitas. Ya, oke, sedih banget ya. Kita udah ada di penghujung podcast episode 5 ini. Iya, setelah tadi kita bahas seluk-beluk sensus, masalah, potensi, strategi, juga kita bahas bonus demografi. Iya. Dan mungkin sebelum menutup semua ini, ada nih 1 kata, 2 kata dari Kak Anissa. Oke, mungkin yang terakhir ya. Mungkin pesan juga buat saya dan juga kita semuanya. Yuk jadi generasi yang produktif, gali potensi dan juga berdayakan diri sendiri. Oh, cakep banget tuh. Ingat-ingat ya. Cakep banget ya. Makasih banyak makasih ya banyak. Ica sudah bersedia hadir, meluangkan waktunya, menyempatkan diri untuk berbincang dengan konco sehat, Iya. bagi-bagi ilmu. Ilmu baru buat kita tentunya dan iya. para konco sehat yang mendengarkan podcast Semoga ini. bermanfaat untuk kita semua ya, dan konco sehat juga yang ada di rumah yang sudah yang lagi mendengarkan podcast. Yang penting terus dengerin podcastnya. Iya, jangan sampai berhenti dengerin terus karena kita akan selalu ada. Ya, benar banget. Dengan ilmu-ilmu baru lah ya. Iya, pastinya. Oke, katanya Okin mau ada pantun nih. Tentu dong. Seperti biasa ya, sebelum Iya. menutup podcast selalu ada pantun di penghujung Pasti. podcast. Oke, kita mau dengerin Gin. Silakan. Bareng-bareng nonton TV, nonton acara inovatif di dalam kelas. Cakep. Mari sambut bonus demografi, jadi SDM yang kreatif dan berkualitas. Yeay. Saya Oki. Saya Intan bersama narasumber kami. Saya Anisha. Kami pamit undur diri dan Terima kasih, Konco Konco Sehat. Terima kasih konco sehat, tetap kuat dan semangat. Terima kasih kami ucapkan. Bertemu lagi lain kesempatan. Dadah. Bonus Sobat Sehat.